Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala SD Negeri 16 Tanjung Batu yang kali ini diwakili oleh Ibu Sofia SPDSD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 16 Tanjung Batu dan narasumber kita pada pagi hari ini. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, nikmat, dan kesempatan kita dapat berkumpul di dalam ruangan yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Acara RTM, Rencana Kerja Tindak Lanjut PKG PJOK Kabupaten Ogan Ilir di SD Negeri 16 Tanjung Batu dimulai. Acara selanjutnya doa yang kali ini akan dibacakan oleh Bapak Khairi. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu, hadirin wa hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu di pagi hari yang cerah ini marilah kita mengangkat tangan. Mudah-mudahan doa di pagi hari menjelang siang hari ini dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa nantinya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udu salam fahayna rabbana bisalam wa adkhilna jannata darus salam tabaraka rabbana wa ta'ala lakal jalal wal ikram. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, di pagi hari yang cerah ini kami berkumpul di SD 16 Tanjung Batu dalam rangka mengadakan kegiatan RTN tindak lanjut program PJOK Ogan Ilir. Kiranya Engkau selalu memberikan kekuatan, kesehatan kepada kami sekalian untuk menjalankan proses belajar mengajar yang baik dan penuh kehusukan. Allahumma ya Allah, taburkanlah dan rahmatilah serta kasih sayangilah kami. Berilah kami hidayah, berilah kami petunjuk, berilah kami maghfirah kepada kami sekalian ya Allah. Selamatkan kami di dunia dan selamatkan kami di akhirat. Allahumma ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami, wal muslimin wal muslimat. Selamatkan kami di dunia dan selamatkan kami di akhirat. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir li ummati Muhammad, Allahumma astur li ummati Muhammad, Allahumma jibur li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Acara selanjutnya kata sambutan Kepala SD Negeri 16 Tanjung Batu yang kali ini akan disampaikan oleh Ibu Sofia SPDSD. Kepada Ibu kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 16 Tanjung Batu, juga Pak Fahmi, Guru SD 16 Tanjung Batu selaku anggota PKG PJOK Kabupaten Ogan Ilir. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pada pagi hari ini dengan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga syafaat beliau akan kita terima di hari akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan adanya PKG ini kiranya dapat meningkatkan pengetahuan dan ilmunya bagi peserta, dan akhirnya dapat mengaplikasikannya kepada anak didik, dan akhirnya dapat bermanfaat bagi anak didik kita. Juga dapat menambah motivasi kami selaku guru-guru yang ada di sini. Pada kesempatan ini juga marilah kita gunakan semua potensi yang kita miliki untuk terus menumbuhkan lingkungan dan suasana sekolah yang menantang sekaligus menyenangkan. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan, dan juga kepada yang muda-muda. Barangkali bukan yang terakhir bagi teman-teman guru-guru, adik-adik, anak-anak sekalian. Ini menjadi motivasi kita, terutama yang muda, untuk mengikuti jejak langkah kakaknya, Kak Fahminya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu atas sambutannya. Acara selanjutnya pemaparan proyek yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Fahmi, SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Ya. Cek semua. Terima kasih kami ucapkan moderator. Ya silakan Bu, silakan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Ibu, Bapak Ibu guru. Di sini kami akan menyampaikan sedikit pemaparan mengenai RTN. RTN itu sendiri adalah rencana kerja tindak lanjut dari hasil kegiatan PKG PJOK yang sedang kami laksanakan. Barangkali sebelum saya memaparkan isi dari program ini, Bapak Ibu guru bertanya-tanya, apa sih itu PKG PJOK, kenapa saya ikut, dan apa sih tujuan dari PKG itu sendiri. PKG PJOK adalah pengembangan kompetensi guru, khususnya PJOK. Kebenaran kami mendapat giliran atau mendapat yang kedua, dapat giliran, yang kedua, angkatan kedua. Terus
kegiatan PKG ini kenapa saya ikuti itu mengacu kepada link dari KKG. Ya, silakan Bu. Link dari KKG. Terus kami disuruh mendaftar. Setelah mendaftar beberapa waktu seterusnya berikutnya kami dipanggil untuk mengikuti kegiatan PKG ini. Terus tujuan dari PKG ini sendiri kami sebelumnya tidak tahu, yang penting kami mengikuti dengan serius, mengikuti dengan benar-benar mengikuti kegiatan ini. Setelah melakukan beberapa kali tatap maya atau Zoom, setelah itu kami melakukan tatap muka itu selama 1 minggu di SMP Negeri Indralaya Selatan. Itu mengikuti kegiatan langsung tatap muka. Terus ada monitoring dari BGP Provinsi Sumatera Selatan. Di situ kami bertanya kepada Ibu Ketua itu, Bu, tujuan dari PKG ini apa? Dan dijawab oleh beliau, ternyata tujuan PKG ini adalah untuk pengembangan kompetensi guru PJOK itu sendiri. Artinya, tujuan yang utama dari PKG ini adalah semata-mata untuk mengembangkan kompetensi guru PJOK khususnya, agar kami menjadi guru yang lebih profesional, yang mengajar, yang selama ini mohon maaf barangkali kami cuma mengajar saja, tidak tahu apa itu arti mengajar, apa itu isi dari mengajar. Ternyata dalam pengajaran itu terdapat banyak pelajaran yang luar biasa seperti gaya mengajar. Ternyata gaya mengajar itu bukan ada satu tapi ada 11. Itu yang kami dapatkan di PKG PJOK ini. Nah, terus itu mungkin akan kami terapkan. Jadi selama ini kami cuma mengajak penonton memberikan arahan saja. Itu termasuk namanya pembelajaran sedikit saja, satu namanya komando. Jadi selama itu terus memberikan pembelajaran dengan gaya komando. Nah, terus untuk PKG PJOK ini di Okan Ilir itu baru ada PKG PJOK dan PKG bahasa Inggris. Nah, berdoa sama-sama mintalah kaki ada PKG guru kelas, guru agama. Itu harapan kami kemarin. Tuh, terus baiklah, kita lanjut ke RTL pemaparan rencana kerja tidak lanjut. Rancangan pembelajaran berbasis proyek PJOK. Di sini kami mengambil olimpiade mini sekolah, permainan tradisional Engran dengan model pembelajaran sport education. Keren ini gue, sport education. Artinya sport education ini adalah pembelajaran yang benar-benar berpusat kepada siswa. Situ. Terus next. Latar belakang. Misi untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas pelajar sekolah dalam pelaksanaan program. Artinya kami ini di bawah naungan KBS, kelompok belajar sekolah. KBS itu sudah ada di SD Bito yang diketuai oleh Pak Reza sebagai guru penggerak. Terus perilaku malas, gerak mager, bahasa kita ini mager, dampak pengaruh gadget mengakibatkan peserta didik mudah lelah, sehingga perlu program yang meningkatkan derajat kebugaran jasmani. Artinya tujuan di sini, tujuan dari tindak lanjut kerja kami ini itu akan meningkatkan kebugaran jasmani anak didik. Jadi anak itu agar tidak lagi bermain gadget, itu main HP yang selama ini sehari-hari cuma kerjanya di HP. Ketika mereka main HP, mereka lupa bagaimana untuk meningkatkan kebugaran jasmani itu sendiri, Bu. Meningkatkan kebugaran jasmani. Jadi kami semata-mata untuk meningkatkan itu pelajar anak dalam segi kesehatan. Begitu, Bapak Ibu. Terus lanjut, SD Negeri 16 Tanjung Batu memiliki aset modal utama manusia, sosial, politik, fisik, terus lingkungan dan finansial yang berkontribusi positif terhadap program. Mungkin penjelasan nanti akan saya jelaskan di slide
selanjutnya. Program ini sebagai bagian dari pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 untuk jenjang kelas 4, 5, dan 6. Tetapi untuk program ini saya mengambil sampel pada kelas 6 saja dengan tema Olimpiade di sekolah. Dalam permainan tradisional Enggrang terkandung nilai budaya yaitu kerja keras, keulatan, dan sportivitas. Nilai kerja keras tersebut dari semangat para pemain yang berusaha agar dapat mengalahkan lawannya. Terus membantu mengenalkan kembali permainan tradisional Enggrang dan dapat menumbuhkan nilai sportivitas tersebut tidak hanya dari sikap para pemain yang tidak berbuat curang saat berlangsungnya permainan, tapi juga mau menerima kekalahan dengan lapang dada. Kenapa kami memilih permainan Enggrang? Ini nanti saya jelaskan lagi. Karena kami di sini di dalam tugas ARTL ini itu disuruh mencari kegiatan yang kira-kira di sekolah itu belum ada atau di sekolah itu belum pernah melaksanakan di situ. Next. Nah, ini example perlombaan permainan Enggrang. Contohnya. Next. Capaian program pembelajaran PKK SCL Student Learning dengan pelibatan KBS melalui program Olimpiade di sekolah. Pembelajaran PKK itu Student Centered Learning ini adalah pembelajaran sama seperti tadi pada pembelajaran yang tadi yang saya sebutkan tadi itu berpusat pada peserta didik. Artinya pembelajaran yang memang berpusat pada peserta didik melalui di bawah naungan KBS tadi, kelompok belajar sekolah. Terus langkah-langkah yang diambil adalah berdiskusi bersama pimpinan, guru, staf, dan peserta didik tentang rencana realisasi program Olimpiade di sekolah. Artinya sebelum kami melaksanakan, nantinya kami akan berdiskusi dengan Bapak Ibu sebagai rekan sejawat atau sebagai guru membantu kami dalam melakukan kegiatan ini. Terus materi kebugaran jasmani pemain Enggrang melalui program Olimpiade. Nah, permainan ini akan dilombakan tapi melalui proses latihan. Pelaksanaan persiapan mempersiapkan alat permainan berupa batang bambu atau kayu yang dimodifikasi sehingga dapat dipijak seperti gambar di atas tadi. Pelaksanaan kegiatan akan dilaksanakan pada jam pelajaran di akhir materi pembelajaran atau dalam bulan. Artinya tuh Bapak Ibu, untuk kegiatan ini akan saya lakukan itu pada saat pembelajaran berlangsung. Setelah kegiatan pembelajaran intinya terakhir, baru saya akan mengajarkan latihan untuk permainan Enggrang ini. Itu tetap di dalam kegiatan intrakurikuler, bukan di ekstra, karena kita di dalam. Terus pelaksanaan waktu. Nah, pelaksanaan waktu festival olahraga melalui permainan tradisional dilaksanakan pada saat kelas meeting, pameran poster dan evaluasi program. Di sini ada pameran poster evaluasi program, maksudnya di sini untuk memberikan atau pengumuman seperti gambar poster untuk mengikuti perlombaan agar lebih memeriahkan acara tersebut pada waktu kelas meeting nanti. Next. Struktur program dan mitra Kompel. Kompel ini kelompok belajar sekolah tadi, Bu, KBS tadi ya. Nah, terus waktu. Program Olimpiade Mini Sekolah adalah program kelima yang dilaksanakan pada bulan Januari 2024 selama 6 bulan. Mohon maaf ini barangkali salah ketik saya. Di sini 2025 selama 6 bulan ke depan. Latihan dilakukan pada saat jam terakhir setelah materi pembelajaran selesai. Seperti yang saya jelaskan tadi, meliputi tahapan sosialisasi pelaksanaan festival pameran evaluasi. Terus target peserta program Olimpiade Mini Sekolah adalah seluruh peserta didik pada jenjang kelas 6 dengan rentang usia rata-rata 11 sampai 12 tahun. Tempat itu di sekolah kita sendiri. Pelaksanaan program Olimpiade Mini Sekolah festival olahraga dilaksanakan di lapangan sekolah
memberikan materi pun di lapangan sekolah pada kegiatan intrakurikuler, artinya dalam saat pembelajaran. Oke, next. Peran komunitas pelajar dan rekan sejawat. Nah ini boleh. Jadi peran KBS komunitas tadi itu berkaitan dengan rekan sejawat. Di sini kami buat. Nanti sini yang terkenal boleh. Komunitas pelajar sekolah cermat sebagai mitra utama dalam hal pelaksanaan evaluasi. Rekan sejawat di situ seperti yang terlibat Ibu Sophia, itu Ibu Susana dan Pak Reza sebagai tim penyusun modul P5 karena saya mengambil kelas 6. Nah, terus di situ rekan sejawat terlibat Ibu Nur, Ibu Riri dan Pak Anto sebagai pendamping proyek. Terus guru PAI, Ibu Mahiro, Pak Heri dan Ibu Reni itu berdiskusi bersama mengembangkan, memberikan materi dan menilai terkait akhlak sesama manusia, toleransi dan interaksi sosial. Artinya membentuk siswa-siswa itu yang berakhlak. Terus guru kelas Ibu Rani dan Ibu Mona bersama mengembangkan dan memberikan materi terkait program Olimpiade Mini Sekolah yang akan dilaksanakan 6 bulan ke depan saat kelas meeting, artinya di tahun depan baru akan dilaksanakan Bu, Bapak Ibu. Terus guru kelas Ibu Tiara dan Ibu Kartini bersama mengembangkan dan memberikan materi, menilai pembuatan serta pameran poster. Jadi untuk Ibu Tiara dan Ibu Kartini membantu kami untuk menyiapkan agar acara tersebut lebih meriah. Terus guru PJOK Pak Randy dan Pak Agit itu berdiskusi bersama mengembangkan, memberikan pelatihan dan menilai peserta didik dalam pelaksanaan program Olimpiade Mini Sekolah di Festival Olahraga Tradisional Permainan Egrang. Artinya tugas Pak Randy dan Pak Agit ini nanti membantu saya untuk melatih siswa agar nantinya pada saat pelaksanaan itu tidak terjadi yang kita tidak inginkan, seperti cedera ataupun yang kita tidak inginkan. Terus next. Nah, ini penjelasan aset yang dipaparkan di depan tadi, Bapak Ibu. Kapasitas kelas dan sekolah. Ya, jadi aset ini ngomongnya bukan benda seperti kipas segala macam. Ini aset atau modal manusia seperti pimpinan sekolah, pengawas bina, guru mata pelajaran, peserta didik, orang tua atau wali, tokoh olahraga, tokoh agama dan pihak puskesmas yang terlibat langsung. Terus aset modal sosial dan politik yaitu kemampuan seluruh unsur terlibat dalam proyek ini untuk menjalin kolaborasi dan sinergitas dalam hal kebijakan dan tanggung jawab terkait proyek. Aset modal politik yaitu bukannya politik pemilihan bukan boleh, yaitu kebijakan pemimpinan yang terhadap program menjalin mitra dengan pihak lain. Nah, artinya kita ini dengan pimpinan boleh kita menjalin berdiskusi dengan pihak lain di luar dari sekolah. Terus aset modal atau agama budaya nanti yang akan dibimbing oleh Pak Guru Agama, Pak Heri, Bu Mahiro dan Ibu Reni, yaitu warga sekolah yang taat beribadah, bekerja sama dengan baik dan memiliki sikap gotong royong yang tinggi. Aset modal lingkungan dan fisik berupa lingkungan sekolah yang asri, bersih dan nyaman, kepemilikan lapangan olahraga, ruang kelas dan paket digital lainnya. Terus aset modal finansial adanya dana pos. Nah, rentan ini Bu, kalau kita ngomong dana pos dan dana lainnya sebagai sumber finansial utama dalam kegiatan ini. Artinya seluruh aset ini kami perlukan agar tercapainya kegiatan ini sampai selesai nanti. Terus next. Rencana evaluasi. Kegiatan evaluasi pelaksanaan program dilakukan dalam bentuk rapat evaluasi bersama pimpinan, guru, staf, dan perwakilan peserta didik seperti sekarang ini. Terus bentuk lain pelaksanaan evaluasi program bisa dengan wawancara langsung kepada perwakilan guru, staf atau peserta didik untuk memberikan evaluasi dari pelaksanaan program. Evaluasi dalam bentuk angket melalui Google Form didistribusikan dan diisi oleh pimpinan guru, staf, peserta didik dan orang tua peserta didik yang terlibat dalam pelaksanaan program.
Artinya rencana evaluasi ini nanti setelah mengikuti kegiatan baru nanti dievaluasi mana yang kurang, kira-kira mana yang masih bisa diperbaiki, yang belum bagus, yang belum baik akan diperbaiki untuk kegiatan ke depannya. Next. Terus kemungkinan tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan waktu dan jadwal. Solusinya itu mengagendakan dan menjadwalkan. Terus keterbatasan sumber daya. Solusi mempersiapkan dengan aset yang dimiliki dan aset lingkungan alam sekitar. Kurangnya motivasi dan dukungan rekan sejawat. Solusi berkolaborasi dengan rekan sejawat. Artinya kami perlu kolaborasi dengan Bapak Ibu. Kemampuan peserta didik dalam melaksanakan kegiatan masih kurang. Solusi mempersiapkan secara terstruktur dan bimbingan serta pemahaman kepada peserta didik. Jadi untuk mempersiapkan untuk bimbingan siswa ini makanya kami bentuk rekan sejawat tadi itu. Next. Nah ini jadi tunggu-tunggu terakhir. Dengan dibuatnya program ini, saya berharap dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman, yang berpihak pada peserta didik, serta bermakna bagi semuanya. Dan juga saya berharap ke depan nantinya tercipta ide-ide baru dari Bapak Ibu guru demi kemajuan Sekolah Dasar Negeri 16 Tanjung Batu, sehingga dapat menciptakan guru-guru yang hebat dan profesional dalam pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mungkin itu dari pemaparan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Oh ya, untuk selanjutnya barangkali saya serahkan ke moderator untuk acara selanjutnya sesi tanya jawab atau diskusi. Silakan. Terima kasih atas pemaparan yang telah dipaparkan oleh Bapak. Selanjutnya Bapak Ibu guru, di sini kita membuka acara diskusi tanya jawab kepada audiens yang ingin bertanya masalah atau pemaparan dari Bapak Fahmi yang belum jelas. Silakan kepada audiens yang ingin bertanya, boleh angkat tangannya. Ya, baik, kepada Ibu Sundari. Kami persilakan, Bu. Mantan anggota DPR ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Sundari, guru dari SDN 16 Tanjung Batu. Dari penjelasan yang sudah dipaparkan tersebut, saya ingin bertanya, bagaimana cara merencanakan dan melaksanakan Olimpiade Mini sekolah yang sukses? Terima kasih atas pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada audiens, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan angkat tangan. Untuk pertanyaan dari Ibu Sundari tadi, baiklah, langsung saja akan dijawab oleh narasumber kita, Bapak Fahmi. Kepadanya kami persilakan, Pak. Ya, terima kasih moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Rini itu Sundari. Ya, bingung, Sundari. Sundari apa ini? Nama kita ini sudah enjoy, santai. Jadi santai. Di sini tadi Ibu Ririn Sundari menanyakan bagaimana cara agar Olimpiade ini berjalan dengan sukses, begitu ya. Jadi agar Olimpiade ini berjalan dengan sukses tadi sudah saya paparkan. Itu ada beberapa poin. Itu kita menentukan jadwal untuk latihan. Tadi sudah saya paparkan jadwalnya itu ketika kegiatan jam pembelajaran, di akhir jam pembelajaran. Terus yang paling penting agar ini berhasil adalah kerjasama rekan sejawat. Artinya
kerjasama. Artinya kerjasama antara saya selaku pelaksana program dan Bapak Ibu guru selaku membantu saya untuk melaksanakan kegiatan ini. Kalau tanpa bantuan atau tanpa kolaborasi antara saya dan Bapak Ibu guru, bukan tidak bisa program ini tidak akan berjalan. Jadi program ini berjalan ketika Bapak Ibu guru membantu saya atau berkolaborasi untuk melaksanakan kegiatan ini. Mungkin itu jawabannya. Kira-kira ada yang bertanya? Moderator. Kepada Ibu, apakah jawabannya sudah sangat memuaskan? Sudah, terima kasih. Kepada audiens yang lain, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Cukup? Cukup. Mungkin ada yang ditambahkan lagi, Pak? Silakan. Oke, baik. Mungkin kegiatan ini terakhir penyampaian dari akhir materi. Dari penyampaian materi, bukan materi sebenarnya ini adalah program dari Dinda Adil tadi. Kira-kira ada saran atau kritik yang sifatnya membangun untuk kami melaksanakan pembelajaran ini? Silakan Bapak Ibu sampaikan. Coba Bapak Ibu guru, kira-kira ada saran atau kritik yang kira-kira di mana letaknya untuk membangun, untuk melakukan kegiatan ini akan berhasil agar menjadi referensi kami pada saat kegiatan nanti. Silakan Bapak Ibu. Ada kira-kira Bapak Ibu? Saya tunjuk saja atau Ibu ready? Ada pesan? Untuk menambahkan boleh Ibu Kepsek begini. Silakan. Kami akan berpesan kepada Bapak. Ya Bu. Pesan apa? Terserah Ibu, mau pesan, mau Kiranya dengan adanya PKG ini keinginan, semangat Bapak jangan sampai cuma di PKG Pak. Setelah PKG menerapkan ke siswa sehingga penerapan selama Bapak di PKG, ilmu-ilmu yang dapat diperoleh selama PKG diserap oleh siswa dan menjadi bermanfaat bagi siswa. Jadi jangan kendor Pak. Jangan dalam PKG semangatnya luar biasa. Setelah PKG kendor. Terima kasih. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sofia. Ya, terima kasih Bu atas masukannya. Memang kalau sekarang kami ini lagi gencar-gencar, lagi semangat untuk mengikuti kegiatan PKG ini. Semangat. Jadi harapan juga kami barangkali ke depannya untuk program yang akan kami laksanakan ini atau program baru itu akan kami ikuti dengan baik Bu. Ikuti kira-kira dengan benar agar menjadikan peserta didik itu lebih sinergik lagi, lebih efektif lagi, membuat mereka lebih dalam pembelajaran itu kira-kira lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran itu. Bukan saja di pembelajaran PJOK, tapi di pembelajaran di yang lain, matematika, IPS itu kami harap juga nantinya pemerintah membuat program seperti ini Bu. Itu harapan kami. Itu Bu. Terima kasih Bu atas sarannya. Baiklah Bapak Ibu, kira-kira kalau ada lagi yang nak disampaikan, silakan. Bagaimana Bapak Ibu? Nah, kalau tidak ada di sini saya akan membuat di akhir materi, bukan membuat, akan melaksanakan, kita semua melaksanakan satu game. Nah, game ini akan kamu ikuti untuk merefreshing, jangan tekan bingung, jangan kamu tekan orang bahasa kita. Ya. Jadi kita laksanakan dulu game, tapi kami mohon untuk game ini mohon bantuannya berdiri semua. Berdiri dan membuat suatu lingkaran di Biko Bae, dikelilingi Biko Bae. Boleh. Silakan Pak Anto, Pak Hoiri berbaris membuat suatu lingkaran
Buat lingkaran Bu, silakan Bu, di sini boleh Ibu Miro. Itu membuat lingkaran. Ya, gini saja boleh dari sini. Cukup dari sini dulu atau boleh sini kata? Boleh di sini. Ya, baris. Mohon maaf Bapak Ibu, bukan yang ngatur ya. Ya, nggak usah cek baris, saling berhadapan boleh. Oke. Nah, bagian ini untuk melatih konsentrasi, melatih sensor motorik otaknya. Kira-kira di pagi kok masih konsentrasi apalagi break. Ya. Permainannya gamenya mudah sekali. Kalian tinggal bertepuk tangan. Nah, bertepuk tangan dengan hitungan. Belum sabar Bu. Belum sudah selesai. Jadi bertepuk tangan itu menyebutkan angka. Nah, contoh 1. Bertepuk. 1. Bertepuk. Belum Bu, sabar. Secara bergiliran. Di hitungan ketiga tidak bertepuk. Jadi kelipatan 3 dulu kita pakai. 1. Giliran. Satu orang 1. Contoh 1. Bertepuk. 2. 3. Tidak bertepuk. 4 bertepuk. 5 bertepuk. 6 ada bertepuk. Dan seterusnya kelipatan 3. Nah, kita latih sampai ujung. Kira-kira cepat sampai atau tak sampai? Ya, siap. Konsentrasi. Game dimulai. Silakan Anda. 1. Ulang. Berarti sebutkan lagi 3. Awas bertemu. Oke. Siap. Game dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14. Di mana yang salahnya? Berhentinya di mana? Di mana yang salah? Di dua- Kelipatan 9. Di 12 salah. 11 masih 12 yang ada bertepuk. Oke, agak tangan ke kiri. Untuk kelipatan ketiga tak usah nyebutkan 3. Diam. Oke. Ya. Kita putar. Dari 3 belum? Oke, siap. Siap kalian? Ya. Jadi kelipatan 3 dan seterusnya tak ada bersarang, tak ada bertepuk. Langsung kelipatan seterusnya. Siap. 1, 2, mulai. 1, 2, Ulang. Betul. Nah, konsentrasi dong. Mikirkan apa? Ikan kali banting ya? Oke, siap Bu. Lanjut. Ya. Lanjut. Siap, mulai. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9. Belum sampai. Konsentrasi. Setelah 9 berarti 10 langsung tepuk. Iya. Ya, itu boleh Bu. Atau tak disebutkan juga. Baik Bu. Agar lebih keliru tak usah disebutkan. Bisa disebutkan. Nah, jadi konsentrasi. Nah, tak sampai lagi ke ujung. Siap. Dari mantap belum? Siap. Atau dari Ibu Mona. Nah, satunya dari Ibu Mona. Nah, berarti berhentinya di Bu Rani. Nah, konsentrasi Bu. Konsentrasi. Siap. Mulai. 2, Ya, berhenti. Nah, tak sampai lagi. Mulai. Dari Ibu Ranti. Silakan Ibu Ranti. Dari 1 berhenti. Mulai. 8, 10, 11. Nah, Ibu. Kapan sampai? Sekali lagi. Berarti kelipatan 3 Bu. Cuma kelipatan baru 3. Jangan 4, jangan 5 kamu. Jadi kelipatan 3 tetap. Jadi 1, 2, 3 stop. Langsung sambung. Tuh. Itu melatih konsentrasi. Lihat sensor motorik otaknya. Siap lagi? Mulai dari besok boleh? 1, 2. Oke. Dari Ibu Sam ke Ibu Atul. Oke. Siap. 1, 2, mulai. Laki langsung berlaki. Tinggalnya lagi ya, berarti 4.
Enakan 5, 6 diam, 7 bertepuk. Tuh, mulai. Tuh. Siapa yang mau mulai dulu? Tunjuk tangan. Ibu bilang dulu. Ada pasal tepuk dari tepuk boleh. Ibu ini. Kursi ibu ini. Siap? 1, 2, mulai. 14 menit terakhir. Aduh. Ya. Kita ulang sekali lagi. Udah ikut sudah jadilah. Ya, pikiran itu jangan melayang-layang. Jangan mikirkan sesaat, jangan mikirkan memasak dulu, mikirkan kemikir dulu. Konsentrasi lagi. Siap? Mulai dari siapa yang pengen dulu? Nah, Ririn. Oke, Ririn kemana? Kemana Ririn? Ririn di belakang di pusat. Siap-siap, konsentrasi. 1, 2, mulai. 6. Salah di Pak Heri. Iya. Tapi konsentrasinya kuliah. Ya. Bagaimana Bu? Ya jelas? Ya jelas. Ya silakan dulu Bu. Terima kasih. Pakai konsentrasinya masih ada yang buyar. Ya. Ada yang pikirkan barangkali pikirkan kebasuhan rumah dan lalu berapa belum. Ya, banyak yang dipikirkan misalnya. Ya. Jadi, Bu, itulah mungkin pemaparan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya kita beri aplaus untuk kita pada hari ini. Mungkin itu saja pemaparan yang telah dipaparkan oleh narasumber kita pada pagi hari ini. Acara selanjutnya yaitu penutup. Untuk menutup acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pemaparan yang telah dipaparkan oleh narasumber kita dapat bermanfaat untuk kita dan dapat kita terapkan juga di kelas kita ketika kita melaksanakan pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya selaku moderator pada pagi hari ini mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.